Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fil millah salatan wa salaman daimaini bidawamil qillah wa ala alihi washabihi man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan walafiat, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat daripada kita menghadiri atau menjawab dari pertanyaan yang ada di dalam majelis awabin. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini akan menjawab daripada pertanyaan, apakah cairan kekuningan selama siklus haid itu termasuk darah haid? Apakah sudah boleh mandi wajib apabila keluaran cairan kekuningan itu? Maka di sini kita harus mengetahui daripada definisi haid. Apa itu haid? Damun jibillatun yahruju fi waqti mahsusin min aqsar rahim. Yaitu haid ini adalah darah yang mana darah tersebut secara tabiat yang keluar di waktu yang khusus dari paling dalamnya rahimnya perempuan. Jadi haid ini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang daripada paling dalamnya rahim. Yang mana di sini aqallul haidi, yang paling sedikit haidnya yaumun welatun, ada 1 hari dan 1 hari semalam. Wa aksuruhu khamsata asara yauman bilayaliha, dan paling banyaknya haid ini 15 hari. Wa ghalibuhu sittun wa sab'un, dan umumnya haid ini ada 6 atau 7 hari, dengan catatan itu melebihi daripada 24 jam. Kalau seandainya kurang daripada 24 jam, maka itu bukan tidak akan namakan darah haid tetapi darah pasat. Kalau seandainya 15 hari juga masih keluar darah, maka bukan dinamakan darah haid tetapi daripada darah istihadah. Di samping itu, perempuan juga harus mengetahui daripada macam-macam darah dan sifat-sifatnya, yang mana ada 5 macam darah haid atau darah nifas ini. Ada perkalanya darah itu hitam, adalah darah yang paling kuat, kental dan sangat amis. Yang kedua, darah merah adalah darah yang kuat dan tidak begitu bau. Yang ketiga, darah itu merah kekuningan, adalah darah yang lemah dan tidak berbau. Dan keempat adalah darah kuning, adalah darah yang lebih lemah dan tidak berbau. Yang kelima, darah keruh, adalah darah yang paling lemah dan tidak berbau. Setelah dia mengetahui daripada hukum daripada warna-warna darah tersebut, maka di sini ulama berbeda pendapat pada warna kuning dan keruh. Pendapat yang utama menyatakan itu adalah darah haid. Jadi kalau seandainya perempuan masih mengeluarkan seperti darah atau tadi flek berwarna kuning, maka di sini mengatakan paling muktamad itu adalah darah haid. Tetapi menurut Imam Juwaini menjelaskan kedua warna merah daripada warna kuning dan keruh ini bukan termasuk daripada darah haid, melainkan itu adalah cairan seperti nanah yang keluar daripada keluaran daripada rahimnya perempuan. Nah, di sini akan kita mengetahui bahwasanya darah haid ini memang sulit, tetapi
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menentukan masa suci dan hukum-hukum masalah haid ini. Beliau meneliti terhadap wanita pada di zamannya, kemudian beliau merumuskan riset tersebut dan dalil-dalil Al-Quran hadis, sehinggalah timbullah daripada ide-ide mengenai daripada hukum-hukum haid ini. Makanya di sini darah haid ini pertama kali akan keluar, pertama kali perempuan itu mengeluarkan darah haid, yaitu mulai daripada darah yang berwarna hitam. Kemudian lambat laun darah hitam tersebut menjadi merah, kemudian warna merah ke kuning-kuningan, lalu berganti kuning dan setelah itu berwarna keruh, yaitu warna antara hitam dan putih atau abu-abu. Dan biasanya setelah warna keruh seseorang wanita itu, maka selesailah daripada haidnya. Jadi bagaimana cara mengetahui ini darah haid atau bukan? Maka di sini ulama menjawab, kalau orang tersebut pengen mengetahui apakah ini haid atau tidak, maka di sini dilihat dengan kapas. Yang mana dimasukkan kemaluannya, jika kapas tersebut ada bercak kuning atau keruh, berarti dianggap masih keluar darah haid. Jadi kalau seandainya perempuan masih mengeluarkan darah keruh atau kuning, berarti dia itu adalah darah haid, dan dia haram daripada mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seandainya dia mengetahui itu masih dalam keadaan haid, bagaimana hukum mandinya? Kalau di sini dijelaskan daripada kitab fikih ibadah Asy-Syafi'i, bahwasanya tahrumu alal haidi wa nufasai at-taharatu binati rabbil hadasi au biniyatil ibadati. Jadi di sini jelaskan haram bagi perempuan yang haid dan orang-orang nifas, yaitu bersesuci dengan niat mengangkat hadas, atau juga perempuan haid tersebut dia niat daripada ibadah. Maka di sini menurut Al-Imam Syafi'i maka hukumnya haram. Bahkan juga di sini la tasihu taharatu haidin wa huwa fi taharatin li rabbi hadasin saun kana wudu'an aw ghuslan. Bahkan dijelaskan juga dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab juz 2 bahwasanya tidak sah perempuan bersuci yang mana dia bersesuci tadi untuk berniat untuk menghadas-hadas, mengangkat hadas, baik itu wudu atau mandi. Jadi kalau seandainya dia tahu masih dalam keadaan haid, maka itu hukumnya haram dia melakukan mandi atau berwudu. Ini kalau seandainya dia masih haid, yang mana seorang tadi masih mengeluarkan darah berwarna kuning-kuningan. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya jika seorang perempuan masih mengeluarkan darah kekuning-kuningan atau keruh, maka mayoritas ulama pendapat mutamad paling kuat bahwasanya perempuan tersebut masih haid dan dia belum wajib mandi. Mungkin di sini dulu daripada jawaban daripada kami. Mungkin kalau ada kata salah ya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis